Selamat datang di Bola Jimbul. Pemuncak klasemen Inter Milan menang comeback 4-2 di markas AS Roma. Mengakhiri awal manis 3 kemenangan Roma di bawah Daniel De Rossi. Inter Milan berhasil unggul lebih dulu melalui sundulan Francesco Acerbi pada menit ke-17. Serigala ibu kota berhasil membalas melalui sundulan Gianluca Mancini 11 menit kemudian. AS Roma justru sempat berbalik unggul melalui tendangan keras dari Stephen El Shaarawy untuk mengakhiri babak pertama. Ketika babak kedua berjalan 4 menit, serangan Inter menemui titik terang kala Marcus Thuram berhasil menyamakan kedudukan dengan sontekannya. Publik Olimpico kembali terdiam saat bek baru Roma, Angelino melakukan sapuan yang masuk ke gawangnya sendiri pada menit 56. Dan di injury time babak kedua, Alessandro Bastoni menutup kemenangan Inter dengan golnya setelah menyambut umpan Arnautovic. Inter, yang telah mengumpulkan 60 poin dari 23 pertandingan, memperbesar keunggulan mereka atas tim peringkat kedua Juventus menjadi 7 poin sebelum tim asuhan Massimiliano Allegri menjamu Udinese pada Senin malam. 2 gol Jude Bellingham dan gol dari Vinicius Junior dan Rodrigo memberi Real Madrid kemenangan telak 4-0 atas penantang gelar La Liga, Girona, dan membuat selisih keunggulan Madrid di klasemen menjadi 5 poin. Girona, yang tidak terkalahkan dalam 15 pertandingan Liga sejak kalah dari Real pada bulan September, seharusnya naik ke puncak klasemen jika menang. Tuan rumah membuka skor 6 menit setelah pertandingan dimulai ketika Vinicius menerima umpan Fede Valverde untuk melepaskan tembakan jarak jauh yang luar biasa untuk menjadi gol ke-7-nya di Liga musim ini. Bellingham menggandakan keunggulan setelah umpan terobosan Vinicius diselesaikannya dengan mudah melewati kiper Girona Paulo Gazzaniga pada menit ke-36. Bellingham kemudian mencetak gol kedua di menit ke-54, memanfaatkan bola rebound tendangan Vini. Rodrigo memastikan kemenangan 4-0 memanfaatkan assist kedua Vinicius Junior dalam pertandingan tersebut, dengan menembakkan tendangan roket ke sudut jauh pada menit ke-61. Joselu sempat mendapat penalti namun gagal menjadi gol pada menit-menit akhir pertandingan. Pemuncak klasemen Bundesliga Bayer Leverkusen mengalahkan tim peringkat 2, Bayern Munich, dengan kemenangan 3-0, yang membuat mereka unggul 5 poin di puncak klasemen. Gol dari Josip Stanisic, Alejandro Grimaldo dan Jeremie Frimpong memastikan 3 poin bagi Leverkusen, yang belum pernah memenangkan gelar Bundesliga, dan memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 31 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Gelombang serangan Leverkusen langsung membuahkan hasil di menit 18 melalui Stanisic. Pemain timnas Spanyol, Alejandro Grimaldo menggandakan keunggulan 5 menit setelah babak kedua dimulai dengan gol ke-8-nya di Liga musim ini. Di injury time babak kedua, Jeremy Frimpong menutup kemenangan Leverkusen 3-0 dengan gol dari jarak jauh. Tim asuhan Xabi Alonso kini mengumpulkan 55 poin, sedangkan Bayern di peringkat kedua dengan 50 poin. Liverpool merebut kembali posisi teratas Liga Premier dengan kemenangan 3-1 atas Burnley di Anfield pada hari Sabtu. Diogo Jota melakukan sundulan mudah untuk memberi Liverpool keunggulan pada menit ke-31 memanfaatkan bola hasil sepak pojok Alexander Arnold. Burnley tidak menyerah, dan pada menit ke-45, Dara Oshea melakukan sundulan keras dari tendangan sudut untuk menyamakan skor. Skor 1-1 menutup babak pertama. Liverpool keluar dengan energi baru setelah turun minum, dan kembali memimpin dalam waktu 7 menit. Harvey Elliott mengirimkan umpan yang bisa dimanfaatkan oleh Luis Diaz dengan sundulannya. Darwin Núñez ikut mencatatkan namanya di papan skor di menit 79 melalui sundulannya. Liverpool pun menang 3-1 dan kembali ke puncak dengan raihan 54 poin, unggul 2 poin dari Manchester City yang memiliki 1 pertandingan lebih sedikit. Manchester City meraih kemenangan kandang 2-0 atas Everton berkat 2 gol dari monster yang telah kembali, Erling Haaland. Manchester City mendominasi laga hingga 72%. Namun, pertahanan Everton yang menumpuk membuat mereka kesulitan mencetak gol hingga Erling Haaland menjadi pembeda di menit 71 yang melepaskan tendangan keras memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Di penghujung laga, Haaland kembali mencetak gol memanfaatkan assist serangan balik Kevin De Bruyne yang membuatnya berada di urutan pertama top skor Liga Inggris musim ini dengan 16 gol. Qatar berhasil mempertahankan mahkota Piala Asia mereka setelah mengalahkan Jordania 3-1.
Qatar memimpin ketika Afif mendapatkan penalti pada menit ke-20 ketika ia dijatuhkan Abdallah Nasib, dan wasit langsung menunjuk titik putih. Jordania bermain di final Piala Asia untuk pertama kali dan mengincar trofi Piala Asia pertama mereka. Al-Naimat berhasil mengubah keadaan dan membalas gol di pertengahan babak kedua ketika ia melakukan kontrol dan melakukan tendangan keras ke gawang Qatar. Namun, skor imbang hanya bertahan 6 menit, ketika Qatar mendapat penalti lagi setelah pemeriksaan VAR untuk pelanggaran atas Mahmud Al-Mardi dan Akram Afif mencetak gol lagi dari titik penalti. Dengan tambahan waktu 13 menit, Qatar mendapatkan penalti ketiga di masa tambahan waktu ketika Akram Afif dijatuhkan oleh kiper Yazid Abu Laila. Skor akhir 3-1 menjadikan Qatar menjuarai Piala Asia 2 kali berturut-turut. Borussia Dortmund meraih kemenangan 3-0 atas tim tamu Freiburg dalam lanjutan Bundesliga Jumat malam. Malen membuka golnya malam itu dengan tendangan keras dari dalam kotak penalti Freiburg pada menit ke-16. Di penghujung babak pertama ia mencetak gol keduanya dengan tendangan mendatar berkat umpan Füllkrug. Sementara satu gol penutup dilesakkan oleh Füllkrug di 10 menit akhir laga dengan sundulannya. Hasil ini semakin memantapkan posisi Dortmund di posisi 4 klasemen sementara. Arsenal berhasil membalaskan dendam 2 kekalahan mereka atas West Ham United di musim ini dengan skor telak 0-6 di kandang The Hammers pada Minggu malam. Arsenal membuka pesta gol melalui William Saliba yang berhasil memanfaatkan sepak pojok dari Declan Rice di menit 32. Menjelang akhir paruh pertama, Bukayo Saka yang lolos dari perangkap offside justru dilanggar oleh kiper West Ham, Areola, dan berbuah penalti yang sukses dieksekusi oleh Saka sendiri. Beberapa menit berselang, Rice kemudian melepaskan tendangan bebas yang disambut oleh sundulan Gabriel Magalhaes, 3-0 untuk Arsenal. Di injury time babak pertama, tuan rumah kembali kebobolan oleh gol Leandro Trossard dengan tendangan indah melengkungnya. 0-4 menutup babak pertama diiringi oleh banyak fans West Ham yang berbondong-bondong keluar stadion. Memasuki babak kedua, Arsenal kembali menghujam gawang West Ham dengan tendangan keras Bukayo Saka di menit 63. 2 menit berselang, Declan Rice yang kembali ke London Stadium dengan seragam berbeda mencetak gol ke gawang mantan klubnya dengan tendangan indah dari luar kotak penalti. Ia tak merayakan gol tersebut dengan gestur mengangkat kedua tangannya. Dengan kemenangan telak ini Arsenal memiliki jumlah selisih gol yang sama dengan Manchester City yakni 31. Manchester United terus naik ke papan atas klasemen Liga Premier hasil kemenangan 2-1 atas Aston Villa pada hari Minggu. United unggul pada menit ke-17 melalui Rasmus Højlund yang meneruskan sundulan Harry Maguire di kotak penalti. Kiper United Andre Onana melakukan beberapa penyelamatan besar hingga Douglas Luiz menyamakan kedudukan pada menit ke-67 dan berselebrasi di depan Onana dengan tarian bahunya. Namun, United lah yang menjadi pemenang saat pemain asal Skotlandia, McTominay masuk pada menit ke-73 dan mencetak gol kemenangan pada menit ke-86. Ia melompat untuk menyundul umpan silang luar biasa dari Diogo Dalot. United asuhan Erik ten Hag kini berada di urutan ke-6 dengan 41 poin setelah kemenangan ketiga berturut-turut mereka, 5 poin di belakang tim urutan kelima, Aston Villa, yang seharusnya naik ke urutan keempat jika menang. Gol di babak pertama dari Theo Hernandez sudah cukup untuk memastikan kemenangan 1-0 bagi AC Milan atas juara bertahan Napoli pada hari Minggu. Bek asal Prancis ini berhasil mengontrol umpan terobosan dari Rafael Leao di tepi kotak penalti dan mengirimkannya dengan syuting rendah melewati kiper Napoli, Pierluigi Gollini untuk memberi Milan keunggulan pada menit ke-25. Milan, yang berada di peringkat ketiga klasemen dengan 52 poin, memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Liga menjadi 9 pertandingan. Mereka tertinggal 8 poin dari pemuncak klasemen Inter Milan dan terpaut 1 poin dari Juventus di peringkat kedua. Sementara Napoli, berada di peringkat ke-9 dengan 35 poin. 2 gol dari pemain muda, Lamine Yamal, membantu menyelamatkan Barca dari kekalahan di kandang atas Granada pada Minggu malam. Yamal membawa tuan rumah unggul pada menit ke-14 dengan memanfaatkan umpan silang Joao Cancelo.
Granada menyamakan kedudukan 2 menit sebelum turun minum berkat tendangan voli keras Richard Sanchez ke sudut atas. Tim tamu berbalik memimpin pada menit ke-60 melalui penyelesaian mudah yang dilakukan pemain pinjaman Manchester United Facundo Pellistri. Sebelum Robert Lewandowski mengubah skor menjadi 2-2 saat ia mencetak gol dari umpan Ilkay Gundogan 3 menit kemudian. Ignacy Miguel kembali membawa Granada unggul dengan sundulan kerasnya pada menit ke-66, namun, Lamine Yamal menyelamatkan Barca dari kekalahan melalui tendangan jarak jauh untuk gol keduanya malam itu 10 menit menjelang pertandingan usai. Pasukan Xavi Hernandez berada di urutan ketiga klasemen dengan 51 poin, tertinggal 5 poin dari tim urutan kedua Girona. Pantai Gading berhasil memenangkan Piala Afrika 2023 setelah kemenangan 2-1 atas Nigeria pada hari Minggu. Kapten Nigeria, William Troost-Ekong, membawa timnya unggul terlebih dahulu di babak pertama melalui sundulan dari tendangan sudut. Kendati tertinggal 1 gol, tuan rumah baru bisa menyamakan kedudukan melalui Frank Kessie yang memanfaatkan tendangan sudut Adigra pada menit ke-62. Penyerang Borussia Dortmund, Sebastian Haller, sempat didiagnosis menderita kanker pada Juli 2022 tetapi berhasil mengalahkan penyakit tersebut. Dan di pertandingan ini ia menjadi pahlawan setelah mencetak gol kemenangan bagi tuan rumah pada menit ke-81 melalui penyelesaian apik menyambut umpan silang Simon Adigra dari sayap. Pantai Gading pun menjuarai Piala Afrika 2023. Ini menjadi gelar Piala Afrika ketiga untuk Pantai Gading. Gol striker muda dari Akademi Sevilla, Isaac Romero, membuat Sevilla menang 1-0 atas tamunya, Atletico Madrid. Sevilla memimpin pada menit ke-15 ketika Romero memanfaatkan ruang kosong untuk menyundur bola dari situasi tendangan sudut. Atletico, yang kehilangan striker Alvaro Morata karena cedera pada babak pertama, mendominasi penguasaan bola sepanjang pertandingan tetapi tidak mampu menembus lini belakang tuan rumah yang solid. Kemenangan ini membawa Sevilla naik ke peringkat 15 dengan 23 poin, unggul 6 poin dari zona degradasi. Sementara pasukan Diego Simeone tetap di posisi keempat mengumpulkan 48 poin, tertinggal 3 poin dari Barcelona di peringkat 3. Chelsea berhasil comeback atas tuan rumah Crystal Palace dengan skor 1-3 berkat gol injury time dari Conor Gallagher dan Enzo Fernandez. Babak pertama laga menjadi milik tuan rumah yang berhasil unggul melalui sepakan keras Jefferson Lerma pada menit 30. Babak kedua baru berjalan 2 menit, The Blues akhirnya bisa menyamakan kedudukan melalui sepakan Gallagher yang menyambut umpan silang Malo Gusto. Gelandang Inggris itu kembali mencetak gol pada menit ke-91 menyambut umpan silang Cole Palmer dari sisi kanan. Tak lama berselang Palmer kembali memberi assist kali ini kepada Enzo Fernandez yang mencetak gol melalui serangan balik. London Biru pun menang 1-3 dan membuat mereka naik 1 peringkat ke posisi 10 klasemen. Langkah perburuan gelar Juventus mendapat hambatan setelah kekalahan kandang 0-1 dari Udinese pada Senin malam membuat tim Massimiliano Allegri tanpa kemenangan dalam 3 pertandingan. Juventus tampil lebih baik daripada tim tamu, mereka banyak menciptakan peluang melalui Federico Chiesa dan Arkadiusz Milik di lini depan yang menggantikan absennya Vlahovic karena cedera. Namun, tim tamu berhasil unggul pada menit ke-25 ketika Giannetti memanfaatkan bola liar di kotak penalti Juve. 0-1 Juve tertinggal. Di menit 60, Juve berhasil menyamakan kedudukan melalui Arkadiusz Milik, namun, wasit menganulir gol tersebut karena umpan dari Chiesa telah keluar garis lebih dulu. Skor 0-1 untuk tim tamu bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit. Juve masih berada di urutan kedua dengan 53 poin, terpaut 7 poin dari Inter Milan di puncak, dan hanya unggul 1 poin dari AC Milan. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Cimbur. Salam.